Ayam itu makanannya apa Bapak Ibu? Pasti mau? Nggak usah diajari? Nggak usah dilatih kan makan jagung kan? Pasti mau, sudah. Karena ayam makan biji-bijian. Jelas, gara-gara saya mau investasi ayam, saya perlu yang namanya jagung. Mas Bedu mana Mas? Tolong ambilkan jagung. Yang besar sama yang kecil gitu loh Mas. Suruh kasih stok aja di sini besok. Jagung yang saya kembangkan Bapak Ibu adalah jagung Madura. Kenapa saya mengembangkan jagung Madura? Jagung Madura itu adalah jagung paling jelek di dunia. Kenapa saya pilih jagung yang paling jelek di dunia? Supaya Bapak Ibu tidak bisa gagal lagi. Paham maksud saya? Nanti saya akan tunjukkan jagungnya biar tahu pandangannya. Cari yang paling jelek, sudah mentok di paling jeleknya sehingga tidak bisa gagal. Kalau cari yang paling bagus kan bisa gagal, betul kan? Kalau sudah paling jelek bisa gagal atau tidak? Tidak bisa. Tapi kita harus bisa berhasil dari yang paling gagal. Saya ulangi kata kuncinya. Kita ini lagi tanam jagung yang paling jelek kualitasnya di dunia. Saya belum pernah menjumpai jagung lebih kecil dari ini Bapak Ibu. Karena ini sudah paling jelek, maka kita harus berhasil dari yang paling jelek. Tahu alasan saya kenapa saya buat teori ini? Satu, Bapak Ibu ketika bertani semuanya tadi, mulainya dari mana? Mulai dari limbah, betul atau tidak? Ada nggak yang lebih jelek dari limbah? Kan sudah dibuang kan? Sampah kan? Kalau kita bisa ngolah sampah jadi berkah, semuanya akan menjadi berkah. Semua bisnis, carilah bisnis yang tidak mungkin gagal. Walaupun itu paling jelek kualitasnya. Tapi mulai pondasi itu ya seperti itu. Itu saya sebutnya pondasinya batu Bapak Ibu. Bukan menggiurkan. Banyak orang senang di pasir atau di batu Bapak Ibu. Pasir itu enak Pak, empuk Pak, betul ya? Empuk, kalau dicangkul enak Pak, mudah gitu. Kalau ada air, selesai. Tapi kalau nanamnya di batu Bapak Ibu, ya enggak bisa tumbuh Pak. Tapi saya minta maaf, kalau ada masalah bisa hidup enggak dia? Tetap enggak akan hilang, tetap ada di situ Bapak Ibu. Walaupun hasilnya jelek. Supaya bagus, bagaimana caranya? Ada caranya. Ini jagung Madura Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ada yang kecil. Kalau Bapak Ibu tanam jagung sebesar ini, bangga atau tidak? Kok semua tertawa ini? Ditertawain. Apalagi sudah ikut sekolah BSM nanam jagung sebesar ini. Ini tanam apa Pak? Betul atau tidak? Saya minta maaf. Ini dulu tanamnya berapa biji? Pasti? Pasti satu ya. Satu jadi berapa itu yang paling penting enggak? Saya ulangi. Satu jadi berapa itu yang paling penting kan? Pak, karena duduk di depan saya minta tolong dipipilkan Pak ya. Nanti ngitungnya jangan satu-satu, terus 10 gitu nyun sewu nggih. Bapak jangan yang besar, yang ini aja. Minta tolong Pak ya, boleh. Ini yang tanggung Bapak Ibu. Tanam begini bahagia atau enggak kira-kira? Sebentar. Saya ulangi. Namanya investasi itu satu jadi berapa? Itu adalah investasi. Kayak kemarin Bapak, saya tanam jagung, modal 3 juta. Harusnya jadi 100 kalinya gitu Pak ya. Kok malah turun jadi 2 juta. Itu bukan investasi. Itu rugi namanya. Investasi itu bertumbuh. Investasi itu berkembang. Kalau dari saya Bapak Ibu, jagung itu tanam 1 biji, saya berharap bisa keluar 100 biji. Banyak atau sedikit?
Tapi kalau jagung hibrida satu bisa keluar 400 hingga 700. Hebat mana? Tapi kenapa saya pilih yang cuma keluar 100? Seandainya supaya hasilnya sama, berarti yang saya tanam Maduranya berapa kali lipat? 4 sampai 7. Betul kan? Sekarang saya tidak molok-molok. Yang penting saya berhasil dulu. 1 jadi 100. Kalau kepingin hibrida saya kalikan 4. Biar jumlahnya sama. Betul atau tidak? Nah, itu kuncinya. Yang kedua, yang harus kita teliti lagi. Kenapa saya pilih Madura? Madura ini Bapak Ibu tanahnya tandus. Tanahnya kering. Tingginya semampai. Semeter tidak sampai. Kalau tingginya semampai, batangnya kecil, tanahnya tandus, tanahnya kering, bisa hidup dan bisa berbuah. Berarti perlu rapat atau jarang? Rapat. Kalau hibrida, batangnya tingginya 3 meter, 2 meter lebih, betul? Batangnya besar atau kecil? Kalau batangnya besar, tingginya besar, kira-kira jaraknya jarang atau rapat? Kalau ditanam rapat, ya berbuah tapi kecil kan? Nah, sama-sama kecil. Lebih baik, kenapa kok begitu? Kalau di sini benih 25 kilo, di sini benih 100 kilo. Berarti rapat dong, betul rapat. Terus yang kedua pertanyaannya satu. Kalau hibrida, benihnya beli atau buat? Selalu beli atau bisa buat? Tergantung. Coba, seandainya ini harganya 100.000, berarti ketemu berapa? 2,5 juta. Kalau ini bisa gratis atau tidak? Bisa. Seandainya beli paling harga 10.000, 1 juta. Mahal mana Bapak Ibu? Hibrida. Terus yang kedua, apakah tanam hibrida pasti untung? Belum tentu. Bulenya banyak sekarang. Betul atau tidak? Telat pupuk sedikit tidak tumbuh. Telat air sedikit tidak bisa bagus. Berbeda dengan yang Madura. Biarpun kita merana, dia merana tetap berbuah. Walaupun sebesar jempol. Kan bagus, sebesar apa? Jempol loh. Berapa Pak? Loh 117 loh. Buat yang lebih kecil itu susah atau enggak kira-kira? Paham maksud saya? Ini saya bukakan wawasan Bapak Ibu. Bahwa kita sedang dibodohi. Kita sedang dikerdilkan. Kita sedang dibuat tergantung. Dipameri jagung yang sebesar tangan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Sekarang di TikTok, di sosmed banyak jagung yang sebesar tangan, banyak tongkolnya, betul? Sudah ada yang ketipu atau belum? Sudah ya. Beli itu tidak tumbuh atau tumbuh pohon tok, betul Pak ya? Tidak keluar buah. Ingat baik-baik. Kita itu seringkali ketipu melihat dari lihatan kita. Saya cari yang real, walaupun menyakitkan. Percayalah Bapak Ibu, tanam jagung sebesar ini pun akan dihina Bapak Ibu. Betul atau tidak? Karena yang diminta sebesar lengan, betul enggak? Tapi satu, yang hina itu lo enggak ngerti. Paham maksud saya? Dia enggak tahu ilmunya. Ilmunya itu di mana sih? Dulu tanamnya berapa? Itu kuncinya. Bapak ketemu 100? Oke, saya anggap 100 boleh? Seandainya saya tanam 1 keluar 100. Kecil atau besar buahnya? Pikiran Bapak Ibu nanam sekecil itu mudah atau susah? Ada beban atau tidak maksud saya? Nanamnya bahagia atau tidak kira-kira? Siap-siap sambil ketawa habis ini saya dihina orang. Begini ya, tanam terus siap-siap telinganya yang tebal, habis ini akan dihina orang. Jangan melawan. Kalau Bapak Ibu debat dengan mereka akan debat kusir. Tahu debat kusir? Debat yang tidak ada gunanya. Diam saja. Direndahkan, diam saja. Diolok-olok, diam saja. Itu berarti Bapak Ibu calon menjadi orang besar. Karena apa? Supaya kita tinggi Bapak Ibu perlu dipompa.
Tekanan itu yang memompa kita. Sebelum saya ngajari Bapak Ibu, saya sudah dikatakan orang gila. Paham maksud saya ya? Saya lebih dulu dikatakan orang gila. Orang desa nyari uang miliaran untuk membangun Indonesia, itu orang gila. Orang tua saya sendiri dulu sering kali marah kok sama saya. Ngomongnya gini, kamu itu susah kok ngajari orang. Kamu itu susah kok nuntun orang. Gitu loh Bapak Ibu. Yang lebih menyakitkan, saya tunjukkan Bapak Ibu. Banyak murid-murid saya dari luar negeri. Setiap kali saya ajak ke rumah saya, kandang sapi saya kebetulan di rumahnya bapak orang tua saya Bapak Ibu. Pasti ketemu orang tua saya. Dan orang tua saya selalu ngomong begini ke orang-orang bule-bule itu. Ngapain kamu datang-datang ke sini itu, diajari apa? Coba bayangkan. Itu sedih Bapak Ibu. Tapi itu perjuangan. Karena lawan orang tua saya tidak berani. Dimarahi ya diem. Di ngomongin ya diem. Mau ngelawan ya tidak berani ya. Cuman diem aja. Ya harus diem. Namanya anak. Betul ya? Hingga suatu hari. Ada waktunya. 4 tahun baru orang tua saya berubah. Ini saya ceritakan dulu. Sebelum jagung balik ke sapi. Pada waktu itu sapi saya cuma 7 Bapak Ibu. 7 itu. Minta maaf. Karyawan 2. Sambil jaga rumah. Jadi biayanya karyawan aja 6 juta per bulan. 1 tahun berapa? 72 juta. Anaknya sapi ini belum tentu beranak tiap tahun Bapak Ibu. Kadang-kadang tengah-tengah hamil keguguran. Disuntikkan ada yang 5 kali itu loh. Kawin suntik tidak jadi-jadi. Untung atau rugi kalau begitu? Rugi. Jelas 100% rugi. Orang tua saya marah itu cuma gara-gara ini Bapak Ibu ke saya. Kamu itu sarjana ekonomi, jurusan akuntansi, nggak bisa ngitung. Waduh, itu sakit Bapak Ibu. Itu sakit sekali. Bukan saya nggak bisa ngitung. Saya ngomong gini loh. Kalau saya saja ngingu sapi, terus rugi, terus saya mundur. Yang lain mundur atau tidak? Pasti tidak ada orang ternak sapi. Orang yang ternak sapi hari ini cuma menghibur diri. Betul atau tidak? Pokoknya satu deh, saya cuma hobi ngingu sapi, tidak usah ngitung biaya. Betul Pak ya? Kalau dicatat, dia tidak akan pelihara lagi Bapak Ibu. Karena rugi. Cuma untuk sampingan saja. Syaratnya satu, tidak boleh dihitung biayanya. Tidak boleh bayar orang. Yang ngarit sendiri, yang ngasih makan sendiri, semua sendiri. Saya tidak mungkin, ini tinggalnya jauh, saya tinggal di kota, ini di desa. Akhirnya, ketika ini sudah tahu rugi Bapak Ibu, saya harus berpikir bagaimana supaya pelihara sapi itu bisa untung. Saya duduk itu sapi 3 hari Bapak Ibu, saya tidur di rumah orang tua. Pagi, siang, sore saya di kandang sapi. Ya sambil berdoa, mudah-mudahan diberi ilham. Mudah-mudahan diberi petunjuk. Akhirnya diberi petunjuk Bapak Ibu. Saya disuruh lihat, sapi itu yang pasti apa? Ada 2. Makan, kencing, dan buang kotoran. Betul atau tidak? Nah, akhirnya makan itu biaya. Betul enggak? Yang keluar outputnya dia kan kotoran sapi sama urin sapi. Oke, saya katakan, oke, clear, deal. Saya tampung kencing sama kotorannya. Yang saya tampung utama urinnya. Urin ini saya tampung Bapak Ibu, saya belikan tandon, saya buatkan semua sampai ketemu 50 ton. Banyak atau sedikit? Tidak bisa jual. Saya olah, saya oksidasi, seperti Bapak Ibu tadi buat ZPT. Saya jual pertama 2.500. Laku sih, cuma cukup beli tandon. Naik 5.000. Saya tambah inovasi. Naik lagi jadi 10.000. Mentok di 10.000. Tidak bisa jual. Barang tambah banyak. Akhirnya saya buatkan kolam besar untuk nampung kencing. Hingga suatu hari, ketika saya ke Surabaya, saya ketemu teman bingung. Bingung untuk buang limbah ikan. Karena dia dipremanisasi di kampung itu. Jadi buang limbah itu malah bayar mahal. Akhirnya saya ambil limbahnya.
Setiap minggu 3 ton. Karena dia untuk ekspor. Setiap minggu 3 ton saya olah di sini Bapak Ibu. Singkat cerita sama teman-teman Pak Bambang CS ini. Pak, ini kita ini salah ngasih harga. Kita jual saja 100.000. Konyol atau tidak? Konyol. Percayalah Bapak Ibu, setahun 50 ton itu habis. Jadi pendapatan saya setahun dapat berapa? 5M. 2,5 untuk tim marketing, 2,5 untuk produksi. Sekarang saya hitung, saya rugi 3 tahun melihara sapi tadi, betul? Rugi saya berapa 3 tahun? 72 juta dikalikan 3. Anggaplah 250 juta. Sapi induk semua kalau 7 kali 20 juta, 140 juta. Total modal saya anggap aja 400 juta. Betul ya? Saya jualkan kencingnya 2,5M. Modalnya 400. Untung berapa Bapak Ibu? 2,1. Tahu kata orang tua saya. Lu kalau gitu sapinya banyak kan? Lupa, 4 tahun itu kuping saya sampai tebal. Dengarkan, kita tidak perlu menjawab orang yang merendahkan kita. Jawablah dengan kenyataan. Habis gitu berubah dari sapi 7 jadi 500. Sekarang saya tanya, saya orang pinter atau karena rezeki saja? Rezeki. Karena itu tidak usah ngoyo, tidak usah bingung, tidak usah takut. Kerjakan dari yang ada. Walaupun susah, tetap kerjakan. Karena siapa yang bertekun, dia akan menerima hadiahnya. Mau Bapak Ibu? Nah, sekarang PR kedua. Siap-siap telinganya seperti saya diolok-olok. Tolong ya, beli benih jagung 1 kilo. Tanamnya jangan lebih dari 1 kilo. 1 kilo saja. Ada yang cita-cita jadi bupati di sini? Yang kepengen uang 50 miliar begitu? Ada? Tidak apa-apa, cuman butuh 1,5 tahun kok Pak. Siap ya, saya hitungkan. Modalnya 1 kilo jagung. Serius, ini serius. Jadi bupati itu butuh 50 miliar. Katanya, saya tidak pernah nyalon bupati, jadi tidak tahu Bapak Ibu. Nah, jagung Madura itu, kalau di Madura umurnya cuma 2 bulan lebih sedikit. Tapi di tanah yang lebih bagus umurnya molor. Anggap aja jadi 3 bulan. Oke, sepakat ya? Umurnya 3 bulan. Bulan pertama, saya tanam cuma 1 kilo. Keluar berapa Bapak Ibu? 100. 100 ini ada yang besar, ada yang kecil, betul? Tolong, panen pertama yang kecil-kecil dulu dihabiskan. Yang besar-besar disisakan sampai 1 minggu. Tujuannya dituakan jadi benih. Ambil 10%. Ambil 10%. Dari 100 kilo ambil 10% Bapak Ibu. Tinggal berapa berarti? 10. Bulan keempat saya tanam 10 kilo. Menghasilkan berapa kira-kira kalau 1:100? 1.000. 1.000 sama perlakuannya. Saya ambil lagi 10%. Jadi berapa? 4, 7, 10, 13, 16 ya. 16, 19. Kalau jadi bupati cukup di sini lah. 22. Kalau kepingin jadi bupati. Kalau cukup jadi Pak Lurah cukup di setahun saja. Serius Bapak Ibu. 100 keluar berapa Bapak Ibu? Kali 100? 10 ton. Terus ini kali 10% berarti di sini ada 1.000. Ini 100. Ini 10 ton. Keluar berapa? 1.000 ton. Kalau harga jagung 5.000, ketemu berapa Bapak Ibu? 5M. Berapa tahun? 13 bulan. Lama atau sebentar? Tanahnya, betul.
Ini problemnya di mana? Tanah. Bapak Ibu bisa enggak punya tanah seluas kira-kira ini 1.100 hektar gitu? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Jangan pergi Pak, satu RT Pak. Kembali ke tempatmu. Di mana Bapak Ibu tinggal. Bapak Ibu bisa tanam 1 kilo enggak? 10 kilo bisa enggak? Setelah 10 kilo, tolong jangan sendiri, bermitra. Berbagi. Ini ngomongnya kan jagung. Betul kan? Jagung ini ada 2 produk yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan dari jagung? Biji sama batang. Betul ya? Biji untuk pakan apa? Ayam. Batang untuk pakan apa? Sapi. Dua-duanya menghasilkan pupuk. Pupuknya untuk jagung lagi. Jadi Bapak Ibu punya apa di sini? Punya pupuk dan punya bibit. Petani butuh apa? Bibit dan pupuk. Sekarang buat konsep. Bapak kemarin kan sudah modal sendiri Pak ya. Rugi lagi. Enak mana kalau caranya begini? Bapak enggak usah modal. Tolong tanamkan Pak. Bibit, pupuk saya kasih. Gitu Pak ya. Nanti panen saya yang panen Pak. Enak ya. Nanti hasilnya dibagi 2. Kan pasti untung kan? Karena apa? Karena terima hasil. Betul enggak? Hasil besar sedikit itu kan nanti. Betul kan? Tapi yang penting kan pasti untung. Tidak rugi karena enggak keluar. Yang mengeluarkan uang kita ganti. Apa sih yang mengeluarkan uang? Benih dan pupuk. Paham maksud saya? Sama panen. Panen Bapak Ibu yang ngasih nanti. Kalau mereka yang panen enggak kembali. Betul enggak Pak? Betul. Jadi yang panen Bapak Ibu. Apa yang sedang kita bangun di sini? Leadership. Kepemimpinan. Bapak Ibu enggak mungkin jadi miliarder kalau enggak bisa mimpin orang. Jangan punya cita-cita saya kepingin jadi miliarder Pak dari 10 ekor ayam. Halo 10 ekor ayam, 100 ayam Bapak Ibu yang kerja. Setelah 1000 ayam, enggak mungkin Bapak Ibu yang kerja. Betul atau tidak? Kalau enggak bisa mimpin orang, enggak akan bisa jadi pemimpin, enggak bisa jadi miliarder. Ingat baik-baik Bapak Ibu, diberi rezeki yang besar itu bukan untuk kita, supaya kita jadi pemimpin. Supaya kita bisa nolong banyak orang. Akhirnya dengan cara ini Bapak Ibu punya pabrik enggak? Minimal punya pabrik pupuk. Pabrik pupuknya kalau ini kan besar Pak. Loh iya, jangan dari besar. Dari tong dulu di rumah tangga tadi loh. Mulai dari yang kecil. Kerjakan. Ilmunya akan terus bertambah dengan sendirinya. Kalau Bapak Ibu bim salah bim, jadi miliarder sungguhan dalam waktu 1 tahun, bingung. Betul atau tidak? Bingungnya satu, uangnya bingung dihabiskan untuk apa? Ya enggak jadi miliarder. Kalau Bapak Ibu tahu konsepnya, nanam jagung bertahap, pelihara ayam bertahap, pelihara sayur bertahap. Itu apa yang sedang kita kontrol? Menguasai diri, menguasai pikiran, menguasai keinginan. Itu mengekang diri namanya. Sehingga apa Bapak Ibu? Saya lulus di bidang ini. Penampilan saya tidak pernah berubah. Mulai saya dulu sampai hari ini saya tidak pernah berubah. Kalau Bapak Ibu ketemu saya cocok enggak saya jadi miliarder? Enggak cocok. Baju aja ya paling harga berapa? 100-200 aja. Enggak pakai apa-apa. Enggak pakai aksesoris. Enggak pernah perawatan Bapak Ibu saya. Mau ke kebun terus tiap hari. Serius. Kenapa kok begitu? Karena saya tahu semua hanya titipan. Kalau kita titipan terus kita berlagak sombong, kira-kira diambil enggak sama yang punya? Menyakitkan enggak kalau orang enggak dipercaya itu? Sakit. Sakitnya bukan diambilnya, tidak dipercaya. Enak mana dipercaya atau tidak dipercaya? Enak dipercaya. Karena itu saya minta tolong, jalankan tanggung jawab. Untuk jadi miliarder, percayalah Bapak Ibu. Terlalu gampang. Gampang atau susah? Gampang. Orang petani sendiri hari ini bingung Bapak Ibu.
Mau tanam apa aja bingung. Beli benih ndak punya uang, beli pupuk ndak punya uang. Lah sekarang Bapak Ibu tolong, tapi jangan kerjasama dulu, praktekkan dulu, biar ndak disebut pembohong. Paham maksud saya ya? Jadi kalau begini jadi miliarder cuma butuh berapa tahun? 1 tahun. Enak mana jadi ayam atau dari jagung aja? Duh kok bingung? Wah bahaya ini, saya tambah ngajar kok tambah bingung ini saya ini. Sekarang kita balik. Apa motivasi kita tanam jagung tadi? Tanggung jawab terhadap ayam kita. Ayam itu siapa? Ciptaannya Tuhan, ciptaannya Gusti Allah. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kamu tanam jagung? Karena saya bertanggung jawab dengan ternak peliharaan saya. Nah, yang dinilai siapa? Orang lain lihat kita ini bisnismen serakah. Loh bener loh, saya dikatakan orang serakah Bapak Ibu. Semua kok dikerjakan. Bukan semua kok dikerjakan. Ini adalah rentetan. Betul atau tidak? Rangkaian. Kalau terputus tidak jalan. Dan inilah konsep penciptaannya alam. Gusti Allah ciptakan alam ya seperti ini. Saling tergantung dan berputar. Karena apa? Tidak ada yang keluar dari bumi dan tidak ada yang masuk dari ke bumi Bapak Ibu. Hujan itu keluar dari bumi atau tidak? Hujan itu di mana terakhir? Di atmosfer kan? Uap naik, setelah naik turun lagi. Tidak ada yang bertambah dan tidak ada yang berkurang di bumi. Muter saja loh, penduduknya tambah banyak. Loh bener kan Pak? Lah sama dengan konsep ini. Ini muter saja, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, dan tambah banyak. Dengan cara ini Bapak Ibu, saya mau tegaskan. Jangan kepingin jadi orang kaya. Tapi terpaksa sajalah jadi orang kaya. Loh, serius, itu teori gara-gara. Saya dulu ketika saya mengajar teori gara-gara terpaksa jadi orang kaya, saya dimarahi banyak orang. Tetapi saya mau katakan jujur, orang yang kepingin kaya, dia jatuh bangun banyak masalahnya. Dan ujung-ujungnya tidak jadi kaya. Betul atau betul? Karena itu ikuti teori saya. Saya tidak mau jadi kaya, saya hanya mau cukup. Supaya saya bisa bersyukur. Kalau saya kaya, saya terpaksa saja jadi kaya. Loh bahagia kan ceritanya kan? Orang yang mendengarkan yang marah. Nah, kenapa kok saya katakan terpaksa jadi kaya? Coba bayangkan. Ayamnya Bapak Ibu 10, betul enggak? 10, ini calon besar atau kecil? Imannya Bapak Ibu seberapa? Seandainya saya punya cita-cita Pak, betul-betul jadi miliarder. Saya kepengen punya pendapatan 100 sampai 100 juta lebih ke atas per bulan. Berarti setiap bulan saya harus punya ayam 3.000 yang bisa saya jual. Atau 4.000 ekor. 4.000 ekor berarti berapa induk yang harus kita pelihara? 1.000. Kalau kita punya 1.000 berarti dari 10 nolnya kurang 2 ini. Mulai jagungnya kapan? Mulai dari 10 ekor tanam 1 kilo. Supaya apa Bapak Ibu? Gusti Allah terpaksa memberi rezeki kepada Bapak Ibu. Kenapa? Wah anakku sudah bertanggung jawab. Ini pinter. Dikasih lagi. Tambahin 0. Gusti Allah cuma nambahin 0 Bapak Ibu. 0, 1 gelundung. Jadi 1, 10 jadi 100. Tahun depan lagi gelundungi lagi 0, 1 sudah jadi 1.000. Dan kalau sudah banyak loh Bapak Ibu untuk apa? Serius, untuk apa? Kalau sudah banyak loh untuk apa? Coba, yang kepengen kaya kan karena belum pernah jadi kaya. Kalau sudah kaya untuk apa? Amal, jangan bohong. Saya katakan jujur ya, saya katakan jujur. Orang semakin kaya semakin terisolasi Bapak Ibu. Saya kasih tahu, Bapak Ibu punya rumah di sini. Ini tetangga kan, betul kan? Ketika Bapak Ibu punya uang kepengen beli tanah tetangga enggak? Yang dibeli tanahnya sebelah atau jauh? Sebelah. Bapak Ibu sudah menjauhkan diri dari tetangga. Betul atau betul? Semakin kaya, semakin jauh tetangga. Semakin menderita. Serius. Saya baru sadar perkara itu
Baru-baru aja 5-6 tahun yang lalu. Ketika saya senang beli tanah, ternyata gara-gara saya beli tanah, saya menjauhkan tetangga saya. Sampai pernah di komplek kota Bapak Ibu, satu gang itu tinggal saya sendiri Bapak Ibu. Loh, saya ini nggak punya tetangga, separuh RT saya beli tanahnya. Saya bertambah besar, tapi saya tidak punya tetangga. Ada satu mau jual tanah, jangan dijual, biar saya tetap bertetangga dengan saya.